Sebelum kita lanjut, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Legislatif seperti apa? Punya alasan khusus gitu? Apa mengikuti saudara-saudaranya atau kakak-kakaknya? Sebenarnya kalau mengikuti itu harusnya itu sudah 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu. Saya tuh memang banyak aktif ya dengan teman-teman semua, dengan partai lain juga, dan saya selalu di belakang layar dengan Pak Ahok. Tapi bukan permasalahan buat saya itu bukan permasalahan ngikut atau tidak ya. Kita semua dalam keluarga itu pasti punya jiwa untuk membantu masyarakat. Cuma permasalahannya itu adalah kesiapan kita. Kapan kita siap? Kalau kesiapan yang paling bagus ya mungkin kalau kesempatan yang paling bagus mungkin 5 tahun yang lalu. Kesiapan mental. Iya, betul. Bapak betul. Kita harus menyiapkan mental, fisik, spiritual, bahkan material segala macam untuk bisa datang. Pertama. Kedua, ini adalah apa nih yang kita harus perjuangkan ya. Saya nggak mau ngomong di sini karena saya nggak tahu teman-teman Kristen apa. Kalau saya bahasanya singkatnya panggilan. Oh. Jadi kita kadang-kadang dipanggil untuk melayani rakyat. Betul. Kita ngerasa begini. Tiap hari kerjaan saya itu karena di belakang layar. Saya tuh komplain. Ya, artinya kemudian keluar undang-undang check-in hotel harus suami istri apa-apaan ini ya. Kita bingung komplain. Jadi suatu hari ini kita Kristen nggak apa-apa lah kita ngomong ya jangan. Kita yuk komplain terus nggak akan merubah sejentak pun apa yang terjadi gitu loh. Jadi ya kita harus masuk. Nah, saya coba. Jadi di bawah mungkin bahasanya udahlah saya coba-cobalah kan namanya Jakarta Timur kan paling ada namanya calon DPR RI paling ada berapa orang sih gitu kan. Saya coba masuk. DPRD? Iya, DPR RI. Oh, DPR RI. Iya betul, DPR RI kan cuma 6 calon. Kebetulan saya Jakarta Timur. Nah, betul dan kebetulan Waduh, double lagi ini. Iya, dan saya diterima, ya kan? Saya diterima di Jakarta Timur, ya sudah. Itu saya tanya sama Timur. Pertama adalah kenapa di Jakarta Timur? Iya. Gitu kan. Jadi ketika saya melihat Jakarta Timur, memang saya mengerti sekarang memang Jakarta Timur itu yang paling luas, yang paling diversity-nya paling tinggi. Luas ya, banyak dan ya. banyak hal yang kita bisa lakukan di Jakarta Timur. Itu adalah panggilan saya ke situ. Kedua memang gimana ya bahasanya? Dimana dulu itu Pak Ahok itu mempunyai hal yang cukup berat di Jakarta Timur. Betul, yang betul. beritanya dulu ya, Cilacap segala macamnya. Jadi ketika saya merasa kepanggil gitu ya saya jalankan. Tapi apa yang saya temukan pas sampai perjalanan itu luar biasa. Yang namanya luar biasa. Saya banyak lagi orang-orang yang ketemu saya bilang begini. Saya dulu menyesal tidak memilih Pak Ahok. Jadi buat saya itu luar biasa dapat statement seperti itu, gitu kan. Nah hal-hal seperti itulah yang pertama adalah kenapa saya Jakarta Timur. Saya ikutin saja Jakarta Timur. Buat saya memang oke, ada alasan. Alasannya itu tepat. Buat saya kalau saya memperjuangkan Jakarta lain mungkin tidak begitu secara rohani itu tidak begitu banyak bahasanya tuh kita joyfulnya itu kita nggak banyak. Jakarta Timur teman-teman yang memperjuangkan Pak Ahok ini die hard semua. Saya katakan die hard semua, luar biasa. Mereka berjuang sangat keras untuk membantu saya gitu loh. Jadi itu sukacitanya itu kita sebagai Kristen itu luar biasa. Jadi buat saya itu sangat penuh dengan sukacita masuk ke Jakarta Timur. Nah alasannya kenapa? Tadi kan kenapa saya mau jadi dewan? Ya karena saya merasa banyak hal-hal yang kita harus perbaiki, banyak hal-hal yang kita harus lakukan. Nah seperti tadi kan ada aturan undang-undang check-in hotel harus suami istri. Saya nggak mengerti ini kenapa ada undang-undang seperti ini. Saya merasa saya sebagai rakyat saya tidak dapat penjelasan dari dewan. Sedangkan tugas dewan itu adalah memberikan penjelasan yang sebenar-benarnya dan sejelas-jelasnya kepada masyarakat. Itu saya merasa saya tidak dapat. Kedua adalah apa? Yang saya rasakan itu adalah bahwa hubungan kita dengan dewan itu sepertinya keputus ya. Karena apa? Tidak ada media, tidak ada tempat kita menyampaikan aspirasi, saling konteks, saya memberikan ilmu pengetahuan dan juga saling aspirasi, cari pertanyaan segala macam. Sehingga saya ciptakan satu media di dalam WhatsApp saya. Di media itu ada media komunikasi, saya aspirasi. Saya juga ingin semua masyarakat mempunyai akses ke situ untuk informasi juga. Kalau saya keluar di sana, saya tanya ke teman-teman, bapak-bapak mungkin lewat
wartawan juga. Kalau saya tanya Komisi 1 tugasnya apa, Komisi 2 tugasnya apa, mungkin tidak ada yang tahu gitu. Bagaimana kita ingin supaya mempunyai politik ke depan dewan yang dipercaya oleh masyarakat, kita membuat generasi muda supaya mau masuk ke dewan. Sedangkan kita tidak membuat mereka mempunyai akses yang mudah untuk pengetahuan tentang dewan. Jadi hal-hal semua itu nanti bisa diakses lewat dewan saya. Bagaimana Profesor? Jadi ini, saya itu adalah bisnis konsultan. Ya, saya konsultasi tapi lebih banyak di tourism. Jadi pekerjaan saya juga sebagai wakil ketua umum Asosiasi Pariwisata Nasional. Ya. Jadi terus ya. betul, ini banyak hal. Ini banyak hal yang juga menurut saya kita sayang. Ini baru keluar lagi nih masalah satu lagi, pajak hiburan 40 sampai 75%. Saya tanya, ini pajak hiburan yang kemarin COVID yang paling banyak dampaknya itu adalah Hiburan. mereka yang punya hiburan tutup kan, tutup. Nah sekarang dinaikin pajak 75%. Alasannya apa? Alasannya itu ya mungkin tidak mematikan, tapi bikin setengah mati. Tapi lama-lama mati. Iya, lama-lama mati. Nah, saya tidak tahu apakah ini dibikin sedemikian rupa. Saya bilang kenapa tidak di sektor-sektor lain? Ini kan tidak melakukan keadilan. Sebenarnya kalau sektor hiburan itu begitu ditekan, akhirnya apa? Dampaknya itu akan di pariwisata nanti, di tourism. Turisnya kalau nggak bisa ini mungkin nanti turisnya datang wah nggak ada. Ini pada bar-bar tutup. Ya kita kalau bicara soal pariwisata panjang ya, karena ini industri. Nanti satu hari akan saya jelaskan konsep mengenai pariwisata dan bagaimana efek dampaknya luar biasa. Itu, tapi kita jelaskan bahwa kita perlu, karena apa? Karena pariwisata itu paling enak. Orang bawa duit, satu orang bawa $1.200. Kalau ada 1 juta orang masuk ke Indonesia, tinggal kalikan aja uangnya $1.500 misalnya kali dengan 1 juta orang. Itu tidak diapa-apain buat pengalaman, buat taruh di Indonesia. Mereka pulang tanpa bawa apa-apa kecuali souvenir. Nah, itu kenapa menguntungkan buat negara? Nah, banyak hal lah nanti saya cerita. Tapi buat poin saya adalah bahwa ini saya tidak tahu tujuannya apa. Jadi mungkin ketika saya menjadi dewan, saya bisa memberikan informasi ini ke teman-teman semua. Kenapa begini, kenapa begitu, dan mempunyai akses yang bisa media yang bisa diakses oleh teman-teman semua. Itu tujuan saya. Artinya Pak Ari lebih concern ke wisata ya, pariwisata. Tidak, saya sebenarnya sangat concern dengan masalah begini. Saya sangat concern kepada masalah pertahanan ya, karena begini. Ketika Komisi 1 karena ini hubungannya tuh semua arahnya nanti ke situ. Karena ketika masyarakat mempunyai kepercayaan hukum yang tipis, mempunyai kepercayaan terhadap dewan yang tipis, mempunyai kepercayaan yang tipis, itu nanti efeknya itu bakal saya tidak mau katakan, mungkin bapak-bapak ibu-ibu tahu bahwa efeknya apa nanti kalau kepercayaan tidak bagus. Jadi tugas kita apa yang ada di depan kita. Kalau kita menjadi dewan, kita memberikan pendidikan kepada masyarakat, informasi kepada dewan supaya apa? Kita menaikkan lagi kepercayaan masyarakat terhadap dewan. Itu adalah tugas dan bagian daripada kita. Gitu. Ya misalnya, contoh, tidak apa-apa lah saya katakan, misalnya contohnya banyak lagi bantuan sosial dan segala macam memang itu masyarakat. Dan sampai hari ini masyarakat tidak punya akses. Kalau zamannya Pak Ahok dulu itu semua ada di Transparan ya. Transparansi. Jadi makanya saya mengusung namanya bersih, transparansi dan profesional. Profesional artinya menyediakan media komunikasi dua arah antara masyarakat dengan saya. Transparansi memberikan transparansi terhadap masyarakat apa yang terjadi di dewan, walaupun nanti mungkin saya ditentang, tapi ini adalah resiko. Kita harus menjadi seorang pionir ya. Artinya Pak Ahok itu sudah memberi contoh bahwa kita menjadi seorang gubernur harus mempunyai teladan seperti dan ya kita menjadikan satu Punya efek yang positif Pak Ikhlas ya. iya, gebrakan untuk bahasa ini untuk menjadikan contoh kepada masyarakat, sehingga dengan ada transparansi efeknya itu nanti otomatis akan bersih. Itu yang saya harapkan. Nomor urut berapa Pak? Nomor urut 5 dari PDIP Perjuangan, DPR RI, kertasnya warna kuning, jangan lupa nyoblos warna kuning nomor 5. Ada nomor ini Pak, kartu Ada. bagi-bagi sama kita Pak. Pak Ari terkait BTP tadi Izin Pak ya. Ya. Satu lagi Pak, pertanyaan boleh? Makasih Pak. Pak Ari terkait BTP tadi bersih, transparan, profesional. Berarti Pak Ari ini boleh dikatakan mengikuti jejak Pak Ahok ya? Pasti. Anti korupsi. Beban juga Pak. Beban.
Kalau saya pikirkan tidak bebannya, sebenarnya apa ya yang kita mempunyai tujuan hidup ya. Makanya saya ulur waktu kalau saya bilang memang beban, kalau saya pikirkan mungkin 30 tahun yang lalu, 20 tahun lalu gitu mungkin satu beban ya. Tapi buat saya ini sekarang tuh bukan mengenai beban lagi. Sekarang itu mengenai tanggung jawab moral kita kepada masyarakat gitu. Dan saya melihat tadi Kang waktu saya pidato saya katakan bahwa yang benar, yang sudah benar-benar benar, yang bekerja dengan benar itu bisa diberhentikan, bisa masuk kemarin, ya kan? Nah terus apakah kita harus berhenti ya? Tidak. Kalau kita berhenti nanti kita memberikan contoh yang salah bahwa ini kita berhenti perjuangan kita harus teruskan. Terus kita teruskan. Kenapa? Kita harus berharap dengan adanya kita membuat satu standar. Saya berharap juga, maaf saja ya teman-teman yang sudah menjadi dewan atau apa. Saya juga mengharapkan bahwa ketika saya jadi dewan, saya mempunyai satu standar PTP, bersih, transparan, profesional. Saya berharapkan itu juga akan menjadi patokan nanti kepada masyarakat untuk memilih dewan-dewan yang akan datang. Kalau di keluarga Pak Hari nomor berapa? Nomor 4. Nomor 4 dari Bontot ya Pak? Yang bontot. Oh, dari 4 bersaudara nomor Dari 5 saudara kan adik saya udah meninggal. Jadi sekarang saya yang paling bontot. Oh. Pak Hari, Pak Ahok kan dulu waktu dia berpolitik sempat dipenjara. Nggak trauma Pak? Trauma, iya. Setuju. Ya makanya saya bilang, buat kita ini politik tuh sesuatu hal yang menakutkan. Makanya saya bilang saya perlu waktu. Saya tidak seperti Pak Ahok. Pak Ahok tuh mentalnya dan udah disiapin jauh-jauh hari. Kita makan waktu. Jadi waktu saya sama Pak Ahok, waktu saya lebih panjang. Kalau Pak Hari panggilannya apa kalau Pak Ahok? Kalau saya di kampung itu dipanggil Aban sebenarnya. Aban. Wah, Aban ya. Aban. Cuma di sini lebih baik. Artinya apa tuh Pak? Apa? Artinya Aban tuh. Apa ya kalau di situ tuh bahasanya tuh gini. Sebenarnya kalau bahasa kita itu kan biasanya Ahok itu kan belajar gitu ya, jadi belajar. Kalau Ban itu kita itu mempunyai pendidikan, mempunyai banyak hal lah ya, mempunyai sifat yang baik, mempunyai sifat-sifat yang memberikan keuntungan dan sebagainya. Kredibel. Pak, kiat mencegah korupsi Pak. Tadi kan ini jejaknya Pak Ahok ini kan harus terus diteruskan gitu kan. Itu bagaimana Pak? Ini gini, saya bukan penegak hukum, tapi yang kita bisa lakukan adalah kita memberikan contoh kepada masyarakat bagaimana menjadi yang bagus untuk korupsi. Saya bilang dengan keterbukaan itu korupsinya itu akan berkurang karena semua bisa dapat dijelaskan dan mempunyai satu keterbukaan. Yang menjadi masalah, ingat yang waktu Pak Ahok jadi gubernur dulu, ini semua keterbukaan, dana-dana keterbukaan, masalah ada apa tinggal report, apalagi yang namanya audit ya. Iya betul, di audit itu silakan gitu loh. Jadi ini yang kita butuhkan bahwa betul korupsi ini kita bilang mungkin orang bilang ya klise sekali, semua orang negara ada, tapi kalau tidak ada yang memperjuangkan itu lama-lama tambah menjadi gunung es gitu. Kita kan harus mencairkan gunung es itu sebisa mungkin. Jadi kita memperjuangkan waktu masuk di politik ini di legislatif diketahui Pak Ahok atau didorong sama Pak Ahok? Itu pertanyaan sulit. Jadi di dalam keluarga kita itu tidak ada yang namanya dorong-mendorong ya. Jadi semua itu karena kita diajarkan oleh orang tua kita adalah yang paling penting itu adalah kemauan kita sendiri, bukan kemauan orang lain. Itu yang diutamakan. Jadi bahkan waktu zaman Pak Ahok mau jadi pejabat, jadi mau jadi bupati, wah kita semua takut setengah mati kita minoritas mana ada ini orang ini ya. Tapi ketika Pak Ahok jalan menjadi bupati, dia sudah membuktikan banyak hal. Jadi yang namanya konsekuensi ya kita sama-sama mengerti lah. Yang namanya memerangi hal yang kurang baik ya pasti ada konsekuensinya. Jadi buat saya juga pertama begitu, saya menyiapkan diri dulu, mental, fisikal, jalan-jalan. Saya mendaftar sendiri karena panggilan. Ketika saya diterima, terus saya kasih tahu Pak Ahok. Siap jadi garang, siap jadi terang. Sama dengan itu Pak. Kan concern dengan pertahanan. Bagaimana dengan debat capres kemarin yang bicara tentang pertahanan? Ya memang saya agak sulit ya mengatakan pertahanan ya. Artinya begini ya, semuanya itu balik lagi ke niat masing-masing. Saya memang kemudian itu banyak hal juga saya agak sedikit sensitif berkatakan, banyak hal yang benar, banyak juga yang mungkin tidak benar. Tapi buat saya adalah sebenarnya satu hal niat saja. Saya tidak mau komentar terlalu besar ya. Saya tidak mau katakan bahwa ini benar atau salah. Tapi memang kemarin yang mendiskusikan masalah soal misalnya Anggaran. Ya anggaran, barang-barang bekal, saya nggak mau nanti kalau menurut saya opini saya gitu kan.
Sebenarnya kalau kendaraan bekas itu tidak masalah itu menurut saya. Kenapa? Karena apa? Kita pun tiap hari naik pesawat bekas kok, mana ada airline yang kita pakai penerbangan itu yang baru, yang memang ada yang baru, tidak baru. Yang menjadi persoalan itu adalah bahwa itu bukan soal masalah bekas atau tidak bekas. Yang misalkan itu adalah standarnya apa gitu kan? Dia standarnya minimum harus berapa tahun atau bagus segala macam. Yang menjadi persoalan itu adalah bagaimana pembeliannya gitu, apakah beli tangan kedua, tangan ketiga, apakah langsung dari pabrik. Nah, hal-hal itu buat saya diskusinya itu akan lebih penting daripada hanya mengenai barang-barang bekas atau tidak. Begitu opini saya. Wah, calon jadi. Ini udah pemaparan. Iya. Baik. Tapi setuju dengan Jadi terang. Ya, amin. Itulah garam terus terang. Makasih, Pak. Berarti, ya.